Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Mas Sony dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 5 Psikologi Bisnis. Izin, apa itu bisnis psikologi framework? Jadi, bisnis psikologi framework itu merupakan kerangka kerja yang menggabungkan ilmu psikologi dengan dunia bisnis untuk membantu organisasi mencapai kinerja terbaiknya, baik dari sisi produktivitas, kesejahteraan karyawan maupun hasil bisnis secara keseluruhan. Secara sederhana, framework ini menjelaskan bagaimana faktor manusia, strategi, budaya organisasi, dan juga lingkungan eksternal saling mempengaruhi keberhasilan bisnis. Nah, yang pertama itu ada strategic direction capital. Jadi, strategic direction capital ini memiliki 3 elemen utama. Yang pertama itu ada filosofi dan value. Filosofi and value ini menggambarkan nilai-nilai, misalnya integritas, inovasi, atau kerjasama tim. Yang kedua itu ada visi dan misi. Jadi visi dan misi ini memberikan arah jangka panjang agar semua anggota organisasi tahu kemana perusahaan mau menuju. Kemudian yang terakhir ada business objective dan strategic intent. Ini lebih ke tujuan bisnis dan strategi utama yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Misalnya peningkatan pasar, kepuasan pelanggan, atau keberlanjutan bisnis. Jadi intinya komponen ini adalah sebuah fondasi arah dan keputusan strategik organisasi. Organizational capital. Jadi yang pertama itu organizational capital itu berfokus pada bagaimana organisasi dikelola dan dikembangkan agar dapat mendukung tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Ada beberapa komponen penting di dalamnya. Yang pertama itu ada leadership and management. Leadership dan manajemen ini berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam mengarahkan inspirasi serta mengelola tim agar bekerja secara efektif. Pemimpin yang baik dapat menciptakan suasana kerja positif dan memastikan seluruh anggota bergerak ke arah tujuan yang sama. Yang kedua, organization culture. Budaya organisasi itu adalah nilai, norma, dan juga perilaku yang menjadi karakter organisasi. Budaya yang kuat juga bisa meningkatkan loyalitas, kerjasama tim, serta produktivitas karyawan. Infrastruktur dan manajemen teknologi. Komponen ini mencakup sistem, teknologi, dan struktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dengan baik, efisiensi kerja bisa meningkat, dan koordinasi antar bagian menjadi lebih mudah. Organizational culture itu di sini juga digambarkan bahwa budaya organisasi menjadi penghubung antar semua elemen, karena tanpa budaya yang kuat, visi dan strategi tidak akan berjalan secara maksimal. Secara keseluruhan, organizational capital ini membantu menciptakan fondasi yang stabil agar organisasi mampu beradaptasi, berkembang, dan mencapai bisnis excellence secara berkelanjutan. Capital. Human capital menekankan bahwa sumber daya manusia adalah inti dari keberhasilan suatu organisasi, karena manusia merupakan penggerak utama semua aktivitas bisnis. Konsep ini berfokus pada bagaimana kualitas manusia di dalam organisasi bisa dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal terhadap produktivitas dan kesejahteraan secara psikologis. Human capital dalam framework ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada individual competence. Kompetensi individual adalah kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang dalam menjalankan pekerjaannya. Hal ini meliputi karakter, pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang menentukan seberapa baik seseorang berkontribusi dalam organisasi. Kompetensi individual mencakup 5 karakteristik utama, yaitu watak, motif, bawaan atau konsep diri, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dengan kompetensi individu yang kuat, seseorang bisa bekerja secara efektif, bertanggung jawab, dan terus berkembang. Poin yang kedua ada teamship competence. Kompetensi ini berfokus pada kemampuan seseorang bekerja sama dalam tim. Dalam organisasi, tidak ada pekerja yang benar-benar dilakukan sendirian. Karena itu, kemampuan untuk berkolaborasi, berkomunikasi, saling menghargai, dan menyatukan tujuan sangatlah penting.
Teamship competence menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan solidaritas, serta memperkuat kerjasama lintas divisi atau departemen. Karyawan yang memiliki kompetensi ini biasanya mampu menjadi rekan kerja yang suportif dan berorientasi pada hasil bersama. Poin yang ketiga ada organizational competence. Kompetensi organisasi berkaitan dengan pemahaman terhadap sistem, struktur, nilai, dan budaya organisasi. Artinya, karyawan tidak hanya tahu apa tugasnya, tapi juga memahami bagaimana sistem organisasi itu bekerja, apa visi dan misinya, serta bagaimana menjaga budaya kerja yang positif. Dengan memahami hal ini, karyawan bisa menyesuaikan diri dengan tujuan perusahaan dan ikut berkontribusi dalam menciptakan organisasi yang adaptif, efisien, dan juga berkelanjutan. Poin yang terakhir dan poin keempat itu ada instrumental competence. Kompetensi ini berhubungan dengan penggunaan sumber daya mengelola keuangan, memanfaatkan sistem digital, atau menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Instrumental competence memastikan bahwa individu dan tim tidak hanya memiliki kemampuan personal dan sosial, tetapi juga mampu memanfaatkan sarana kerja dengan optimal. Jelasin tentang external force atau faktor-faktor dari luar yang bisa mengaruhi organisasi. Jadi, faktor eksternal itu bisa datang dari mana aja. Misalnya, perubahan pasar, perkembangan teknologi, tren global, sampai kebijakan atau regulasi dari pemerintah. Hal-hal kayak gini tuh bisa jadi tantangan, tapi di sisi lain juga bisa jadi peluang buat organisasi berkembang. Makanya, penting banget buat organisasi punya kemampuan buat adaptif, alias cepat menyesuaikan diri sama perubahan lingkungan di luar sana. Kalau organisasi bisa tanggap dan fleksibel, dia bisa tetap kompetitif dan gak gampang ketinggalan dari pesaing. Intinya, external force ini ingetin kita kalau dunia luar terus berubah. Jadi organisasi ini juga harus terus siap berubah biar bisa bertahan dan maju. Akhirnya adalah produktivitas meningkat, kesejahteraan psikologis tercapai, hasil bisnis membaik, dan akhirnya organisasi mencapai sustainable, business excellence, dan happiness. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai Business Psychology Framework. Kami berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh strategi, tetapi juga oleh faktor manusia, budaya organisasi, dan kesejahteraan psikologis di dalamnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.